Memang itulah kalau di Muslim dibilang apa? Fitnah Dajjal. Jadi di mana kebenaran diputar balik, fakta diputar balik, dan mereka sudah menyiapkan beberapa terminologi seperti yang selama ini kita dengar, hoax, ya kan? Untuk dan ada lembaga yang memiliki otoritas untuk memberikan cap hoax. Ya. Sejak adanya Google disebut juga hilangnya masa kepakaran. Sobat Leader, di mana saja Anda berada, kita kembali berjumpa di Menara Kartika Chandra, Jakarta. Bersama saya, Freddy Dolu, dalam Indonesia Satu Channel. Hari ini saya mengundang seorang tokoh yang saya kira di dalam podcast-podcast di Republik ini, jumlah viewernya itu sudah jutaan. Jadi, saya kira tidak asing lagi dan kita sangat bersyukur karena beliau punya waktu hari ini mendatangi Studio Leader. Bersama saya, Komjen Pol Purnawirawan, Dharma Pongrekun. Selamat datang, Bung Terima kasih, Dharma. selamat datang. Ya, saya mau bilang, mau panggil bukan Bung, tapi Bang Dharma. Apa saja bebas. You are a leader here. Jadi Anda duduk di kursi leader. Bagi kami, pemimpin itu semua orang adalah pemimpin sesungguhnya. Jadi kalau orang yang tidak mau jadi pemimpin, artinya dia tidak mampu memimpin dirinya. Kalau Anda, saya kira paripurna. Sampai jabatan terakhir, Bung Dharma ini, atau Bang Dharma ini, pangkatnya 3 bintang. Anda bisa bayangkan di polisi, 3 bintang, tapi jabatannya tidak pernah duduki Kapolda apalagi. Saya tanya, Wakapolda juga tidak pernah. Kok bisa begitu? Anda enjoy saja. Saya enjoy. Nikmati. Saya nikmatin saja. Saya mengalir apa yang Tuhan inginkan, kemana Tuhan bawa, saya ikut. Karena sejak saya mengerti bagaimana seharusnya kita hidup bersama Tuhan, jangan pernah punya perencanaan tanpa melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kalau kita merencanakan sesuatu berdasarkan hawa nafsu kita, maka kita akan kecewa. Tersesat. Yaitu ada yang bilang di kitab itu kan, kalau kita orang Kristen kan, kita bilang, carilah dulu kerajaan surga, maka semua akan ditambahkan. Dan kebenarannya. Dan kebenarannya. Kata kebenaran penting. Kerajaan surga dan kebenarannya. Kebenarannya. Apa makna itu di dalam hidup Anda? Ya, inilah yang sedang kita jalani. Kita mengencourage masyarakat untuk memahami dan mengenali kebenaran. Karena kebenaran itu adalah dia sendiri. Dia adalah kasih. Maka jangan pernah berpikir bahwa dia tidak pernah mengasihi kita. Karena dia sendiri adalah kasih. Kalau kasih itu tidak ada, maka berarti kita jauh dari dia. Antara Dasein and Dasollen, kan gitu. Antara fakta dan antara teori dan seharusnya dan faktanya dan realita. Bagaimana Anda melihat diri Anda yang berjuang di polisi ya sampai jabat 3 bintang? Anda pikir itu sudah benar apa karena memang di dalam itu birokrasinya membuat Anda tidak mendapat jabatan yang seharusnya di polisi itu ya jabatan strategis yang pemikiranmu ini kan cocok sekali sebenarnya. Benar apanya, Pak? Boleh saya tanya lagi. Benar dalam hal apa? Ya, benar dalam bagaimana berkarir di polisi itu. Kan kita lihat 3 bintang, Bung Dharma. Yeah. Tapi jabatan-jabatan itu kan hanya berakhir di jadi pensiun di 3 bintang toh. Betul. Tapi apa harusnya kan tidak begitu kan? Jabatan banyak sekali jabatan di kepolisian itu. Oh, baik, saya paham. Jadi buat saya adalah saya ikuti saja kembali rencana Tuhan. Kalaupun saya dapat bintang 3 itu sudah luar biasa. Karena saya diberikan bintang 3 oleh Tuhan adalah cara dia untuk menggunakan kehidupan kita, menyampaikan kebenarannya. Karena dunia ini ternyata masih melihat level atau posisi siapa yang menyampaikan kebenaran itu. Walaupun saya tahu banyak sekali tantangan di dalam perjalanannya.
Saya bahkan pernah 8 tahun saya harus terseok-seok, tapi itu adalah cara Tuhan untuk mematangkan kehidupan saya. Sehingga saya lebih tahu bagaimana harus mensikapi dan berselancar di dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Karena pemeo yang saya selalu pahami adalah hidup ini adalah yang pasti adalah ketidakpastian. Betul. Tapi satu hal yang saya percaya, di dalam Tuhan semuanya pasti. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku tahu Dia berkuasa. Di Indonesia ini kan memang kadang-kadang kayak mulai kita punya mantan gubernur dulu Ahok. Itu persoalan agama kadang-kadang menjadi masalah, menjadi sekat-sekat kita. Tapi akhir-akhir ini saya lihat agama tuh makin lama makin orang desain teknologi dan sebagainya ini. Orang tidak melihat lagi bertanya dia agama apa atau apa, tapi apa yang dia buat. Anda yakin itu? Begini, ini adalah saatnya Tuhan untuk menyatukan semua denominasi, semua perbedaan agama yang dibentuk oleh manusia melalui doktrin-doktrinnya masing-masing. Dan Tuhan ingin kita kembali kepada, kalau di Muslim dikatakan kepada fitrahnya, kepada rencananya yang mula-mula, yaitu supaya kita bersatu. Bukan terpecah-pecah seperti selama ini. Karena pecah belah selama ini adalah desain daripada iblis dengan konsep divide et impera atau adu domba. Pernah tidak kita berpikir, kenapa mereka menyebut adu domba? Kenapa bukan adu ayam? Kenapa bukan adu jangkrik? Kenapa? Bapak tahu? Kenapa? Karena domba adalah lambang daripada makhluk penurut. Menurut kepada kebenaran atau menurut kepada penyesatan. Sehingga banyak di antara di akhir zaman ini kita akan dibelah. Mana domba, mana kambing. Mana gandum, mana ilalang. Ya. Jadi orang bilang begini, ada yang bilang, kejar orang anak-anak narkoba kayak satu rumah di orang Betawi. Dia bilang, ini polisi mau cari ini anjing hitam ini. Maksudnya kambing hitam. Dia mau cari anjing hitam. Iya, iya. Jadi masalah menggunakan itu punya makna ya. Pasti. Mereka selalu bermain dengan simbol. Simbol. Makanya tanpa kita sadari binatang suka dijadikan simbol. Ternyata setelah saya pahami lebih mendalam bahwa yang menggunakan simbol binatang ini mereka-mereka yang berhati binatang. Tanpa mereka sadari. Bung Dharma, Jakarta ini, apa yang Anda pahami tentang Jakarta ini? Penduduk Jakarta ini katanya hari ini sudah mau 10 juta. Ya. Dengan berbagai persoalan apa sih di Jakarta ini yang Anda lihat? Saya mengamati dari dulu bahwa Jakarta ini adalah multidimensional, penuh dengan heterogen, ya, dan karakter yang khas. Makanya disebut daerah khusus ibu kota. Hampir seluruh ras, agama, dan dari segala penjuru Indonesia ada di sini. Dan saya melihat Jakarta ini adalah tempat barometer daripada Indonesia. Sehingga Jakarta disebut kota metropolitan yang perlu pembenahan secara mendasar. Namun kejadian yang lalu, 3 tahun yang lalu sejak peristiwa COVID, membuat Jakarta juga dibuat lumpuh dengan segala macam aturan-aturan yang tidak pro kepada rakyat. Bahkan rakyat dijadikan objek dominasi dan objek eksploitasi. Dan mereka memanipulasi pemahaman solus populi suprema lex esto. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Untuk mensahkan peraturan yang tujuannya sebenarnya adalah untuk menghancurkan perekonomian rakyat. Sehingga dari situ kemudian rakyat akan mudah untuk dikontrol secara total. Nah, seperti selama ini. Bang, saya melihat, saya dengar
Dharma mau maju jadi DKI 1, artinya Gubernur DKI Jakarta. Calon, baru Ya, calon. mau maju Jadi jadi calon gubernur. gubernur Ya. dari independen. Independen, betul. Apa yang membuat latar belakang Anda mengambil keputusan ini? Saya kira keputusan kan di polisi atau sebelumnya Anda belum pernah mengambil keputusan semacam ini untuk maju nih. Iya. Artinya orang mau maju itu kan semua harus dipikirkan secara komprehensif kan, integral dan sebagainya kan, holistik. Kalau kita bicara di polisi itu kan holistik, integral, apa komprehensif. Gimana Anda putusan itu yang Anda ambil? Simpel saja. Keadaan ini adalah keadaan darurat. Jangan berpikir seperti 10 tahun, 15 tahun yang lalu. Ya. Apa yang akan kita hadapi ke depan akan terjadi suatu keadaan yang akan menyengsarakan rakyat. Dengan akan ditandatanganinya namanya WHO Pandemic Treaty, di mana pada bulan Mei, di mana ketika pemerintah kita menandatanganinya, maka itu artinya pemerintah telah menyerahkan kedaulatan kesehatan dalam tanda kutip tubuh daripada rakyatnya berada di bawah kendali treatment dari WHO. Berarti itu kan seluruh Indonesia dampak Ya, itu. betul, seluruh Indonesia. Nah, oke, kita bicara Jakarta nih. Ya, nanti dulu, Pak. Nah. Ya. Kalau Bapak langsung situ, nanti Bapak tidak buka. Ya, Ini adalah perjanjian internasional yang dikoordinir oleh Organisasi Kesehatan Dunia yang kita kenal dengan WHO. WHO. Ya. WHO. Ya, WHO di belakang mereka. Ya, kan? WHO. Tapi ada 12 negara yang sudah keluar dari situ. Ya, salah satunya Rusia, Iran, Korea Utara, Kuba, Nicaragua, Estonia, Slovakia, bahkan Korea Utara sudah, bahkan Filipina. Nah, pandemi treaty ini kalau sudah ditandatangani, maka kita tidak bisa lepas dari cengkeraman asing. Dan potensi kehilangan kedaulatan negara itu sangat besar. Memang pemerintah akan tanda tangan itu, pandemi treaty. Bahkan pemerintah kita adalah co-sponsor yang dimotori oleh Menteri Luar Negeri, Ibu Retno. Ibu Retno. Iya. Karena yang saya tahu semua konvensi internasional itu boleh kok ada beberapa poin yang kita masih runding, kita tanda tangan, tapi exclude ini. Pertanyaannya kenapa harus tanda tangan? Karena mereka konvensi kan mesti selesai kan, tanda tangan tapi exclude. Jadi dia tidak libat. Satu pun tidak ada yang menguntungkan dari situ. Terus ngapain harus tanda tangan? Misalnya apa tuh? Ya? Misalnya apa yang tidak menguntungkan? Banyak sekali, Pak. Antara lain coba. Pemaksaan vaksin ketika dikatakan pandemi. Jadi ini adalah, makanya kan ini adalah traktat mengenai perjanjian pandemi, Pak. Catat ini. Artinya bicara kesehatan. Dan kenapa kesehatan ini sangat menakutkan? Aturan kesehatan ini. Karena dia mau membuka ruang atau celah cara untuk menyentuh tubuh manusia. Makanya lihat, perhatikan sejak COVID itu. Kenapa di COVID itu ada ide? Karena ini adalah program politik global yang menggunakan cover kesehatan dan tujuannya untuk bisa menyentuh tubuh manusia di negara mana saja yang menjalankan atau menandatangani traktat tadi. Saya khawatir analisa dari Bung Dharma ini mungkin nggak sampai 10% bangsa ini atau memikirkan ini. Iya, makanya kita harus berbicara, Pak. Memikirkan diri. Makanya kita harus berbicara. Kalau tidak akan ada yang pernah tahu. Iya. Karena WHO Pandemic Treaty ini yang diinisiasi oleh WHO itu bergerak secara silent. Mereka tidak expose di media, mereka tidak sampaikan di university, dan mereka tidak akan pernah literasi masyarakat. Karena mereka ingin main dadakan, sehingga banyak orang akan goncang karena tidak siap, tidak mempersiapkan, termasuk bahan makanan dalam kehidupan mereka. Kan ini sudah beberapa kali Bung Dharma sudah ngomong di. Saya harus sampaikan berulang-ulang. Ya. Artinya selama ini ada respons nggak? Tidak ada. Dari pemerintah? Tidak ada. Aja tidak ada. Why? Karena mereka ingin ini terjadi. Ini kan namanya menggadekan tubuh rakyatnya ke WHO. Pasti tanda tanya. Terus dapat apa Indonesia?
Tapi kita sudah masuk di satu jaringan ini global. Ya, Kita salah sendiri. dari dulu kita sudah Ya, masuk salah karena sendiri. ya itu gimana Ya, salah cara sendiri. menariknya? Keluar. Selesai kok. Kalau keluar apa enggak korban juga? Takut. Hah. Takut. Iya, Nggak usah pasti. kita ngomong di sini kalau takut. Bapak, Pasti- saya pasti. berharap Bapak mengencourage pemerintah supaya keluar Kalau dari pandemi. saya keadaan begini saya bilang keluar. Kita encourage sekarang, Pak. Bapak ngomong sama pemerintah. Hmm. Daripada kita hanya ngomong berdiskusi di ruang ber-AC. Tapi Saya ingin kita eksekusi. Hmm. Nggak ada tapi, Pak. Kita harus lakukan ini. Ini merdeka atau mati. Mati. Ya, Ini ya. bukan tentang saya loh, Pak. Ya. Ini tentang keselamatan keluarga Bapak dan Sungguh. kawan-kawan kita yang lain. Jadi kalau bodohlah kalau kita diamkan ini hanya untuk menunggu. Tapi Bung Dharma sebaiknya pemikiran ini disampaikan karena Sudah jalur saya formal. sampaikan. Jalur formal sudah. Sudah. Kami sudah ketemu dengan beberapa ini. Tetapi mereka Mereka bilang, bilang apa? ya mau bagaimana? Ya sudah. Ya. Lebih baik kita sampaikan. Supaya nanti kalau terjadi, jangan menyesal. Karena penyesalan, sesal di belakang, tidak ada gunanya. Iya betul. Ya, ini urusan merdeka atau mati, Pak. Dan Waktu, mereka sudah membuat undang-undang ini, Pak. waktu di institusi Polri juga sudah sampaikan ini. Wah, enggak ada. Mereka nggak ngerti, Pak. Hmm. Mereka nggak ngerti. Nggak mau dengar. mungkin. Bukan boro-boro dengar. Mereka adalah perangkat daripada penguasa, Pak. Iya. Kan bekerja di dalam. Iya, dan mereka aturan. nanti akan terlibat. Mereka akan terlibat di sini, Pak. Untuk kejar-kejar Bapak bersama nakes ke rumah Iya. untuk memaksa Bapak divaksin. Iya, vaksin. Iya. betul. Silakan memilih vaksin sebagai juru selamat atau memilih dia sebagai juru selamat. Pilihan ada di tangan kita. Saat ini adalah saat Tapi kayak saya kira akhir-akhir ini orang-orang di Jakarta makin smart ya. Maksudnya orang-orang kita kadang-kadang mereka pura-pura vaksin aja. Kayak nanti mau tidak kemana, bisa lagi, Pak. ya, Nanti tidak bisa lagi. Iya, karena ada chipnya itu. Nanti tidak bisa lagi. Coba nanti akan terjebak. Ya. Oh gitu ya. Oh iya. Jadi harus benar-benar. Nanti ini. tidak bisa lagi. Kan kita pintar Pak main KTP isi. Nanti tidak bisa lagi. Bapak ulangi lagi, saya akan sampaikan. Coba. Ya. Seperti apa? Ini ada undang-undangnya di sini, Pak. Kalau ketahuan dapat hukuman, Pak. Oh, alah. Ada undang-undangnya, Pak. Kemarin belum ada undang-undang, Pak. Dan kalau ketahuan hukumannya apa? 500 juta. Itu perorangan. Ini kan omnibus law yang Anda bawa nih kan. Iya, namanya Omnibus Law, Pak. Tapi nomor kesehatan, Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023. Gitu. Kan sudah tanda tangan nih kan itu. Sudah, Pak. Tanggal 8 bulan Agustus tahun 2023. Iya. Berarti semua sudah berkomit itu ke sana. Ya. Harus menjalankan kan. Tidak juga. Kan kita bisa judicial review kalau mau. Atau kita mau terima aja Tapi kenyataan. sekarang sudah ada upaya judicial review. Kita saja. Kenapa harus tunggu orang? Bung Dharma sudah mulai, sudah menyusun untuk judicial review. Enggak, saya sudah ada. Tinggal siapa orang yang mau membantu saya. Banyak pasti bantu. Nggak ada. Oh, nggak ada. Enggak ya? ada. Semua penakut. Saya berharap Bapak encourage mereka-mereka yang Oke. di bidang lawyer untuk bantu. Banyak. Bisa pasti. Enggak, pasti. saya berharap itu. Oke. Dan saya sudah kaji sendiri, tinggal itu dikerjakan. Oke. Pertanyaannya, ini kembali lagi. Anda mau maju. Enggak, supaya juga Bapak fokus. Iya, iya. Supaya jangan Bapak hanya mau bertanya, saya juga harus challenge Bapak. Pasti. Nah, iya. Ini kan masalahnya ini kita ini kan mau maju Jakarta ini. Ini Iya, kembali lagi ke mau Jakarta. maju Jakarta atau apa? Yang penting ini selamat rakyat, Pak. Pertama. Persoalan terpilih itu urusan 10. Hmm. Saya maju bukan karena saya mau. Saya ingin rakyat mendapatkan hak untuk menolak. Simple kan, Pak? As simple as that. Tapi apakah maju kan mesti dapat kekuasaan, Ya, dapat kekuasaan. itulah makanya mari ini mengancam semua rakyat, mari kita bersatu. Hmm. Bagaimana caranya? Kumpulkan KTP. Hmm. Tapi kalau diam saja ya sudah. Mari kita hadapi persoalan itu dan akan menangis. Hmm. Ya, kenapa saya mengencourage kita punya jiwa untuk bangkit? Bapak nanti akan menangis ketika keluarga Bapak diperlakukan tidak sesuai dengan hati nurani Bapak. Nah, saya berharap dengan pertemuan kita pada siang hari ini, Bapak bisa membangkitkan, membantu untuk mengingatkan kepada ini. Come on, ini berbahaya. Mari kita bersatu. Bagaimana caranya bersatu? Kita buat masuk dalam satu bahtera. Caranya gimana? Kumpulkan KTP. Modal cuma KTP aja kok. Biar saya nanti yang menjadi ujung tombak. Untuk menjadi martir, memperjuangkan keselamatan kalian. Bukan karena saya Tuhan, bukan. Tetapi ini adalah mission untuk menyelamatkan jiwa. Ini bisa. Satu jiwa berharga di mata Tuhan. Ini Catat dulu, Pak. Satu jiwa
berharga di mata Tuhan. Daripada kita bahas tapi nggak ada nilainya, lebih baik saya ngomong, satu jiwa berharga di mata Tuhan. Betul, itu kan di Alkitab dong. Bukan nggak usah di Alkitab, satu jiwa kita praktekkan Pak, jangan pakai teori. Nah, Kebanyakan teori nanti nggak jalan-jalan. satu jiwa Berharga di mata untuk Tuhan. Dan satu jiwa Tuhan tidak mau ada yang binasa. Hmm. Jadi memang apa namanya, Bung Dharma menjadi memegang kekuasaan itu. Kadang-kadang kita harus pragmatis. Enggak, saya tidak. Gimana bisa kalau di pengalaman? Bapak percaya Tuhan nggak? Kalau Percaya. Tuhan menghendaki, kita percaya di mulut, tapi di dalam praktek iman kita nggak percaya. Karena pragmatis tadi. Iya. Kalau mau pragmatis, ya udah, kita nggak usah bicara di sini. Saya Tapi- nggak mau tampil tapi dengan itu- cara Tapi pragmatis. itu yang terjadi kan. Bodoh amat. Bodoh amat. Maaf, saya harus Apa? sampaikan itu. Apa? Rakyat menderita karena pragmatis. Ya. Jadi Bukankah- saya berharap rakyat jangan mau diperlakukan pragmatis. Bukankah pragma teorinya kan Bapak pragma belajar dan teori dari mana? Bapak belajar teori itu dari mana? Eh? Bapak belajar teori itu dari mana? Belajar kan dari Bukan, itu dari mereka, Pak. Ah, iya. Mereka yang menciptakan sistem ini, Pak. Iya. Sehingga Bapak mengerti kata pragmatis. Artinya pragma dan idealis itu kan dia harus ada. Iya, itu Balancing. teori, iya, itu teori dunia. Anda mau balancing atau tetap aja idealis? Pokoknya Enggak, sekarang saya mau tanya, rakyat mau merdeka atau tidak? itu dia dua-duanya tuh. Nggak bisa. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Hmm. Jalan mau itu, bebas, jalan tapi- itu Bapak nggak bisa kangkangin. Bapak mau di dua ini. You cannot catch two rabbit on the same time. Nggak bisa, Pak. Ya, akhirnya kita jadi apa? Hipokrit, Pak. Iya. Bapak mau jadi hipokrit? Nah, saya nggak mau. Tanggung, Pak. Saya juga orang yang selalu make difference sepanjang perjalanan saya. Kalau Pak Dharma lihat di Google, itu saya perang mulus. Terakhir saya bawa 3 menteri ke pengadilan juga. Jadi Nah, maksud saya, teruskan, Pak. saya kalau Teruskan. walaupun saya kecil, tapi once saya lihat itu ini tidak benar, saya fight. Teruskan. Walaupun jabatan itu saya harus lepas. Iya, ya teruskan, kan? Pak. Teruskan. Jadi Jangan dulu, ada Pak. kesamaan. Jangan hidup dalam sejarah. Ya. Karena iman kita tidak bisa iman yang kemarin. Ada kesamaan. Hanya saya mau bicara Gubernur Jakarta. Boleh. Gubernur Jakarta, apa yang Anda bisa supaya rakyat itu sekarang sudah berapa KTP? Saya mau tanya. Kamu independen kan? Ya, Kan hanya lewat independen, jalur independen atau lewat partai politik. betul. Anda nggak mau masuk lewat partai politik. Saya tidak punya uang. Hmm. Saya tidak punya Tapi uang. kalau Prioritas bagus, biasanya partai yang menarik. Kalau komunikasi tetap terbuka. Hmm. Saya tidak punya uang. Ya, karena saya tidak mau mengajarkan orang mendukung saya mau dapat apa. Hmm. Karena yang saya mau tawarkan adalah ada keselamatan rakyat akan terancam di depan. Hmm. Lalu kalau mereka tidak mau bersama-sama. Jadi berjuangnya bersama-sama. Ya, pasti. Bukan because of me. Ya. Saya hanya menjadi ujung tombak untuk memberikan harapan supaya mereka jangan sampai nanti disiksa lagi dengan peraturan tidak boleh ini, tidak boleh bekerja, tidak bisa terbang hanya karena peraturan-peraturan iblis. Ya. Nanti cerita tadi waktu peraturan itu berjalan sudah hilang, Pak. Bicara pragmatis, makan tuh pragmatis. Ya, nggak boleh jalan, nggak boleh berusaha. Ya, catat omongan saya, UMKM akan dihancurkan. Ya, tidak ada, karena ekonomi akan berputar kalau ada pergerakan manusia. Ketika pergerakan itu dibatasin, dulu namanya PSBB, nanti namanya lockdown. Sekarang ini kumpulan KTP sudah berapa dari jaringan? 50.000, Oh, udah 50.000. sudah 50.000. Itu rencana harus berapa banyak itu? KTP? 750.000. Waduh, berarti unit 700,000. Enggak, sebenarnya bukan saya yang butuh. Nah, Kelihatannya saya yang butuh kan? iya. Sebenarnya itu dibutuhkan oleh masyarakat. Masyarakat ingin. Saya tahu, saya ikuti beberapa pertemuan Anda dengan beberapa sejumlah kiai di Gedung Juang. Itu saya lihat euforia dari kalangan kelompok Muslim ya, sejumlah kiai dengan data. Mereka Luar beliau biasa. malah terbuka, Pak. Malah terbuka, lebih terbuka gitu. Karena paham ini adalah sistem dajjal. Ya. Tetapi banyak yang tidak berani menyatakan diri karena takut kehilangan kenyamanannya.
takut kehilangan comfort zone. Ini comfort zone juga bahasa mereka nih, Pak. Iya. Iya. Ya, pragmatis, Iya. ya Pak, itu. Itu bahasanya mereka semua. Tapi waktu ngobrol dengan kawan-kawan dari para kiai itu gimana respon mereka? Ya, Dengan- Bapak bisa lihat dari mereka, beliau-beliau melakukan atau mengadakan acara deklarasi. Itu mereka yang bikin itu ya. Iya, Pak. Deklarasi. Ya bukan Pak Dharma. Saya melihat secara positif bahwa itu adalah bentuk respon dari apa yang sudah saya deklarasikan bahwa saya siap maju sebagai Bacagub untuk menjadi Cagup. Oke. Dalam rangka apa? Ya, misi saya adalah selamatkan jiwa keluarga kita. Bangsa kita. Oke, kita Kita. break dulu ya. Kita. Itu bangsa kita. Kita. Oh, kita bukan Kita. bangsa. Karena bicara Jakarta, Pak. Oh, Kita. Kita ini apa? Rakyat Jakarta. ya. Kalau bangsa, cuman apa? Kita selamatkan bangsa kita dimulai dari Jakarta. Ya. Oke, thank you. Kita break ya. Iya. Sobat, kita break sejenak. Sobat Leader, Anda masih bersama kami, bersama Komjen Pol Dharma Pongrekun. Betul ya? Iya. Sudah benar sekarang. Sudah benar ya. Ini Jenderal 3 bintang kepolisian yang baru beberapa bulan lalu, Bulan Februari, tanggal 1. Februari, baru pensiun. Ya. Jadi lihat wajahnya masih cemerlang, masih muda, masih gagah. Sudah tua. Nah, tapi kok ya udah pensiun baru orang bilang sudah tua, tapi sekarang ini katanya kalau umur PBB bilang muda itu WHO ya. Bilang muda itu umur sampai 62 apa. Itu masih masuk golongan muda. Oh iya. Sekarang kan dibagi-bagi milenial, Gen Z. Suka-sukanya dia ngatur Suka-suka. dunia. Jadi sebenarnya ada post-truth, ada truth. Saya percaya pada kebenaran, Pak. Saya tidak percaya pada post-truth. Karena ini bisnis semua nih. Kita dibicarakan, lalu orang memutar balikan benar jadi salah, salah jadi benar. Iya. Iya kan? Iya, betul. Am I right? Totally right. Oke. What's your comment? Ya, memang itulah kalau di Muslim dibilang apa? Fitnah dajjal. Jadi di mana kebenaran diputar balik, fakta diputar balik, dan mereka sudah menyiapkan beberapa terminologi seperti yang selama ini kita dengar, hoax, ya kan? Dan ada lembaga yang memiliki otoritas untuk memberikan cap hoax. Ya. Sejak adanya Google, disebut juga hilangnya masa kepakaran. Ya. Seolah-olah ya sekolah itu juga akhirnya untuk apa? Ya, karena semua udah ada di Google. Tetapi waspada, Google ini tidak selamanya bisa dipercaya. Iya. Karena mereka menggiring sesuai dengan agendanya mereka. Dan ini adalah cara untuk memanipulasi mindset setiap anak bangsa, khususnya generasi muda yang lahir pada masa maraknya media sosial, yang sama sekali tidak punya pembanding. Ya, waktu kita dulu masih ada pembanding, belum menggunakan handphone, terus kemudian berkembang dari GSM, IMPS, GSM sampai BlackBerry, sampai dengan gadget. Kan kita Ya, media sosial dimulai dari apa dulu itu Friendster, terus kemudian Facebook dan sebagainya. Persoalannya sampai hari ini tidak satu orang pun yang saya dengar give up dengan internet. Give up artinya nggak mau, menolak. Oke. Sampai hari ini kan? Iya. Berarti kita mengikuti perkembangan teknologi. Bukan mengikuti, kita disuruh ikut. Dipaksa mungkin ya. Iya, digiring untuk ikut. Kalau enggak lo ketinggalan. Iya, itu yang selalu didengung-dengungkan. Tapi apakah kita bisa mundur? Kan memang sudah perjalanannya begitu kan gitu. Oke, pertanyaannya ada revolusi media ini sekarang. Pertanyaannya baik atau buruk? Kalau positif, kalau dilakukan secara baik ini jadi baik. Faktanya jadi baik atau tidak? Ya pasti ada buruknya juga kan. Banyak buruknya atau banyak baiknya? Ya karena orang suka itu juga banyak bisnis, buruknya kan? Atau banyak baiknya? Banyak buruknya, banyak buruknya. Tapi itu bisnis juga. Bisnis, ya. Hoax kan bisnis juga. Hidup adalah pilihan, Pak. Nah. Ya, penggunaan teknologi boleh. Ya, saya tidak alergi dengan teknologi, tapi dengan catatan waspada, karena ada agenda, ada hidden agenda di balik itu. Tapi apa yang kita harus buat? Sebentar dulu selesaikan. Oke, lanjut. Ya, apa yang harus kita buat? Bapak kalau nggak paham, repot. Kenapa? Agenda tersembunyinya harusnya Bapak tanya, apa agenda tersembunyinya? Ya, Bapak tanya dong. Iya.
Ya apa itu agenda tersembunyi? Total kontrol. Ya. Total kontrol. Hmm. Kita nggak punya hak hidup. Ya, nah bagaimana supaya kita nggak mau Seperti apa itu total kontrol? Hmm. Dia akan kunci kita dengan sistem digitalisasi. Dan dia akan menaruh chip. Bapak perhatikan, kenapa Bill Gates sibuk dengan urusan kesehatan? Dia ahli apa? IT-nya. IT. Apa hubungannya dia dengan kesehatan? Karena dia mengontrol tubuh manusia dengan menggunakan IT. Dan akan menempatkan sebuah alat yang disebut chip di dalam. Dulu di era SBY itu kayaknya datang ke Indonesia dikasih chip gratis pada Presiden SBY ke istana. Chip gratis untuk kita gunakan. Gak tahu chip apa itu. Terus? Ya, itu artinya mereka tuh ingin membantu juga. Ya karena sistem pemerintahan kita dikendalikan oleh mereka. Anggaran-anggaran kan dari IMF. Bapak paham gak tuh? Sehingga anggaran-anggaran ini mereka sudah kasih agendanya, Pak. Programnya dari mereka. Jadi semua orang digiring berdasarkan program yang diberikan dan uang-uang atau anggaran yang dipakai untuk menyelenggarakan pemerintahan. Tapi dampaknya mereka giring rakyat untuk mengikuti bangsa itu. Makanya Bapak harus paham, modernisasi adalah proses perubahan peradaban. Saya mengikuti di media sosial macam-macam video soal konspirasi ini. Konspirasi, jadi ada kelompok di dunia ini yang tolak soal pandemi kayak COVID itu. WHO dan sebagainya itu desainnya seperti Bung Dharma ngomong. Tapi mereka juga hanya sampai pada itu saja, menyuarakan, mengumumkan soal bagaimana desain teorinya, konsepnya dibangun supaya menjadi. Tapi dilihat lagi bahwa ini sebuah konspirasi, bla bla bla. Tapi tetap jalan terus. Maksud Bapak kita menyerah? Iya, kelihatannya. Maksud Bapak kita mau menyerah? Saya tidak bilang kita mau menyerah. Bukan. Tapi kayaknya kok jalan terus. Iya, nggak ada masalah, Pak. Kenapa Bapak bisa tahu jalan terus? Karena dia yang kuasai media, sehingga Bapak hanya tahunya mereka jalan terus. Iya kan? Dari mana Bapak tahu mereka jalan terus? Ya dari media. Karena mereka sudah kuasain sources-sources yang ada di dunia ini, termasuk media. Dia kuasain pemerintahan yang di bawah United Nations. Tadi kan saya udah bilang, Pak, semua anggaran yang dipakai untuk penyelenggaraan negara itu berasal dari uang hutang. Hutang dari mereka. Sehingga semua disuruh mengikuti program mereka. Dan itu diatur. Lalu bagaimana? Makanya kita tanpa sadar kita menjauh dari cita-cita proklamasi yang ada di dalam alinea kedua dan dengan tujuannya di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Jadi jangan kita bilang kita mau modern tapi kita mengkhianati cita-cita proklamasi ini, Pak. Sadar atau tidak? Kita sebenarnya menjauh cita-cita merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Hilang semua. Karena kita mau modern. Ya, tujuannya apa? Tujuannya melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Terus kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Keempat, ya, terus serta dalam perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan dan keadilan sosial. Mana? Ya itu gara-gara ikut-ikut itu. Pengen gaya, pengen jadi internasional segala macam. Akibatnya begini. Kedaulatan rakyat hilang sama sekali. Tapi ngomong-ngomong kemana-mana kedaulatan rakyat. Ngomong kosong semua. Ya saya hanya berpikir ke situ. Simple kok. Ya. Tapi bagaimana sih orang Dharma bisa masuk ke sistem itu dan memberi keyakinan? Maksudnya gimana? Sistem kan mereka kuasai sistem ini. Saya tahu. Bagaimana seorang Dharma dengan jaringannya? Saya nggak punya jaringan, Pak. Bisa masuk untuk saya tidak akan masuk. Tapi bagaimana kita hanya berdua? Ya sekarang saja. Kita bukan berdua aja. Mari kita sampaikan. Kalau rakyat sudah bangkit, makanya kalau kita pakai akal nggak akan nyampe, Pak. Kalau rakyat sudah bangkit dan Tuhan yang membangkitkan, maka tidak ada nothing impossible. Ya. Itu loh, Pak. Kan Tuhan bilang, you punya iman sebiji sesawi aja, you bisa pindah. Masalahnya selama ini orang cuma ngomong teori aja, Pak. Iya, teori kan. Iya, itu tapi teori. Nggak pernah bisa bikin pindah. Tapi ada di nonton apa film apa ya, bisa pindahin gunung. Ya karena nggak punya iman, Pak. Ya. Iman sebiji sesawi aja nggak ada. Itu gimana itu? Maksudnya? Jadi kalau bangsa ini imannya nggak ada. Ya faktanya nggak ada, Pak. Buktinya kemarin penakut semua. Takut dengan kematian. Takut nggak makan.
Mobil bilang, gimana mau punya iman? Karena imannya di uang. Makanya pragmatis, Pak. Gitu. Iya. Bagaimana ini sudah bagaimana-gimana. Nggak mau hidup susah. Padahal kita pikir kita senang, makin susah hidup kita. Pertanyaan saya nanti, kalau Bapak punya uang banyak, bahan makanan sudah tidak ada, Bapak mau makan semen. Kita mau makan di gedung-gedung ini. Iya. Kita terjebak, Pak. Terjebak di dalam apa? Euforia, hedonisme. Cuman perasaan aja hidup dalam hedonisme. Tapi berapa banyak masyarakat yang makan seharinya susah, Pak. Dipikirkan nggak? Terus ditawarkan makan gratis. Makan gratis, uang dari mana? Uang-uang yang menjadi haknya mereka juga sebenarnya. No freelance. Ya. Dan Freelance itu, means dan no itu sudah freelance. menjadi program mereka. Sustainable Development Goals. Ya. Tapi kita nonton film-film ya, kita suka nonton film-film. Leaving the world behind. Ya, apalagi yang ketika terjadi bom semua terjadi kayak mau kiamat itu. Ada satu kapal yang semua lari dengan segala meninggalkan semua. Dia nggak di situ, nggak lihat orang kaya, orang miskin lagi, semua sama berjuang untuk survive. Nah, mari kita berjuang sebelum terlambat. Nah, Jangan tunggu bangbung. tapi how, the way, caranya membuat ini. Walau kan kalau ini aja mesti ada orang bilang kopi darat, laut dan udara, ya kan? Ngopi darat dengan. Nah, tapi mesti ada saluran gitu kan, Pak Dharma, supaya pemikiran-pemikiran ini pun kalau saya tangkap. Mari berjuang bersama. Jangan cuma saya. Ini termasuk Ya, berjuang. Ini, setelah kan? ini keluar dari ruangan, Bapak juga jalan. Ya. Gitu. Jangan diserahkan kepada saya sendiri. Saya hanya membuka rahasia-rahasia yang akan terjadi ke depan, dan mari kita sikapi dengan serius. Karena ini menyangkut pertarungan iman, Pak. Mau ikut dunia atau ikut kembali kepada yang mencipta kita. Sistem dunia ini dikuasai oleh si jahat, dan dia sedang berusaha untuk mengambil semua kehidupan kita, supaya jangan satu ada pun yang tertinggal dan kembali kepada Tuhan. Pilihan di tangan kita. Bambang mau ikut dunia apa ikut apa, Bang? Saya sekarang lagi di dunia. Jalur ikut dunia. Ya, jadi sistemnya berjalan ya Follow system. Jadi rata-rata kalau kita tanya orang, pasti dia follow the system. Ya silakan saja. Kita bikin sistem boleh di follow, tapi sistem yang mana, Pak? Bukan sistem kapitalis, bukan sistem liberal yang membawa kepada kehancuran. Ya ini Omnibus Law ini yang salah satu yang menjadi penolakan ini. Jadi sampai hari ini saya belum dengar siapa yang mengajukan. Kemarin sudah diajukan oleh kedokteran, ID ya, sudah diajukan. Tapi lebih kepada fokusnya lebih kepada kelembagaannya. Kepentingan bisnisnya mereka yang dianggap terganggu dengan bolehnya tenaga kerja asing, kesehatan asing masuk berkiprah di Indonesia. Kita lihat sekarang begitu banyak orang mendirikan rumah sakit, ya. Dan itu tidak menjamin apapun juga. Ya. Dengan alasan kita melihat pengalaman COVID, di mana banyak yang tidak tertampung dan sebagainya. Sebenarnya kalau kita kembali kepada kemahakuasaan Tuhan, kita tahu bahwa tubuh kita diciptakan Tuhan serupa dengan gambarnya. Dan ada kekuatan Tuhan di dalam diri kita. Itu yang selama ini kita tidak sadari. Karena sebenarnya keimanan kita itu lebih kepada formalitas. Ya, sehingga begitu masuk ke dalam tataran kehidupan yang nyata, iman kita digoncangkan oleh keadaan yang kita lihat di depan mata. Dan seringkali kita menjadi kompromi lagi ketika kita menjalankan sesuatu dan melihat faktor-faktor kesulitan. Ya. Bung Dharma, apa yang Anda sampaikan ini kita bicara fakta ya hari ini. Anda punya musuh banyak sekali ya, kayak gini. Musuh. Ya. Semua orang melihat Anda pasti Ya, saya beda. tahu dari dulu juga kebenaran pasti banyak musuhnya. Hanya Anda punya musuh banyak atau banyak yang tidak suka, tapi Anda sampai 3 bintang itu yang biasanya kalau orang begitu paling kolonel 3 bunga aja Pak. Tapi sudah sampai 3 bintang berarti you the thinker. Artinya diakui walaupun mereka ini. Ketika kita berbicara dalam kehidupan normal, memang tidak mungkin. Tapi ketika kuasa Tuhan bekerja, maka
something impossible could be possible. Iya, iya. Please, tolong dipahami itu. Pasti, pasti. Ya, tapi Jadi- kalau cara berpikirnya masih cara berpikir dunia, ya susah memang. Ya, kita akan selalu hidup dalam ketakutan. Karena ketakutan ini adalah senjatanya iblis. Ini bukan ketakutan, tapi ini adalah satu realita yang kita pingin karena Pak, ada mau realita itu dibentuk dengan cara menakutkan, Pak. maju. Benar, tapi ini kan kita mau maju sebagai pejabat publik Ya. Jakarta. Jadi Anda akan melihat tuntutan, bagaimana reaksi Anda kalau pertanyaan orang begini. Kalau Anda bilang, ya Anda pergi sendiri, ya bakalan mereka nggak pilih lah. Pilih gimana? Maksudnya pertanyaannya seperti kita tanya ini orang awam, saya tanya ini seperti orang awam. Ya kita ikut sistem aja gitu kan. Kan Yang maksudnya gini, Pak. Ikut sistem itu bukan berarti kita tidak bisa merubah sistem. Tidak bisa memperbaiki sistem. Kan kalau Bapak sudah baca saya punya misi. Satu, bebas, setiap orang bebas beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sudah kan? Sudah kan? Sudah. Ya. Sudah. Sudah kan? Ketika COVID, Ya karena aturan mereka nah harus di itu dia rumah. maksud saya, Pak. Jangan sampai politik mengatur iman kita, Pak. Itu maksud saya. Memang COVID kan semua di rumah, Ya, disuruh di rumah. berarti itu Working from home, Ya. apa broadcast from home. Bapak mau dengar saya punya ngomong nggak? Mau, Nah, politik ini mengatur iman kita sampai rumah tangga diatur. Suruh ikut sistem, Pak. Ya silakan saja. Saya cuma menawarkan, ini adalah sistem Dajjal. Kalau di Kristen, sistem antikris sedang bermain, Pak. Dan saya tidak mau mengikuti itu. Berapapun harganya. Gitu loh. Biarlah orang memiliki dunia ini. Buat apa kamu memiliki seisi dunia ini, tapi jiwamu binasa? Saya tidak memilih untuk jiwa saya binasa. Saya menawarkan kepada orang. Apa konkret yang Anda mau tawarkan kepada publik Jakarta ini? Tadi, kebebasan untuk bisa menolak apabila ada pemaksaan. Itu aja, Pak. Bukan jabatannya. Mereka tuh di Jakarta juga saya kira ada yang terima, ada yang nolak. Dan itu biasa kan Betul. dalam zaman demokrasi. Pak, nanti sudah tidak bisa, Pak. Di sini ada keharusan. Mereka harus membayar 500 juta, Pak. Tapi Mau lihat pasalnya? ya nggak usah lah. Nggak usah. Indonesia ini kan akalnya panjang, Pak. Apa Indonesia, kalau British rule the waves, Indonesia selalu waves the rule. Maksudnya kita ini aturan main bisa dibuat ini, iya kan? Apa siapa yang bilang yang bilang apa aja bisa diatur itu. Siapa yang bilang itu? Presiden apa wakil presiden dulu siapa? Iya, semua bisa diatur. Mana itu? Saya juga nggak tahu, Pak, kalau sudah berpikir begitu. Ini undang-undangnya sudah ada, Pak. Kemarin waktu COVID nggak ada undang-undang, Pak. Ya. Saya hanya tidak mau ada iman kita digoncang hanya oleh peraturan ini. Ini adalah undang-undang kejahatan kemanusiaan yang mencabut otoritas Tuhan. Itu saja, Pak. Jadi kalau tidak ikuti, Ya. berarti kena hukuman, ada dendanya. Bukan cuma itu, Pak. Bapak juga tidak bisa mencari makanan. Bapak tidak bisa nanti kumpul lagi seperti ini di sini. Kecuali Bapak mengikuti sistem. Di sini di pasal 295 dikatakan bahwa setiap program kesehatan. Tapi ya, saya kira COVID kemarin itu banyak yang berontak juga. Banyak yang berontak juga. Ada itu baru simulasi, Bapak. baru simulasi. Itu baru simulasi. Iya, simulasi, Pak. Bukan sudah Belum- COVID. Belum. Udah sekian banyak yang mati. Bukan, maksudnya begini. Belum ada undang-undangnya, Bapak. Itu baru PP, Pak. Gitu, Pak. Itu dia udah banyak yang mati. Ya, Bapak mau bicara detail atau hanya sekedar ini saja? Udah lanjut. Enggak, kan Bapak Coba. bilang banyak yang mati. Bapak Iya. mau tahu kenapa mereka mati? Kita buka, Ya, gitu coba, loh. coba. Ada protokol, Pak. Iya, tadi udah bilang kan ada protokolnya. Enggak, protokolnya dipaksakan. Protokol ini kan memaksa orang. Hmm. Siapapun yang masuk ke rumah sakit harus lewat protokol Iya. itu. Jadi tidak ada penyakit lain kecuali namanya tadi apa? COVID. COVID ya. Nah, kenapa COVID itu? Pandemi Siapa yang kasih COVID. nama? Kenapa orang nggak cerdas bertanya? Siapa yang menamakan penyakit itu namanya COVID? Hmm. Sejak kapan nama itu dikeluarkan? Kenapa tulisannya COVID? Kenapa di belakangnya ada ID? Kenapa pakai 19? Mari kita lebih kritis, Pak. Kita semua kena prank. ID, identity digital, Pak. Ya. Ini adalah proses percepatan menuju kepada agenda digitalisasi. Kita lihat saja, 6 bulan kemudian muncul Zoom. Di kota Nusantara nanti itu saya dengar itu mobil semua pakai nggak ada supirnya. Itu teknologi jadi smart
city, mau dibuat smart city, teknologi canggih Saya itu. tahu, Pak. Nah, dan saya tuh membayangkan Saya tahu, Jakarta. Pak. Ini total kontrol. Untuk, Ini namanya smart city, Bapak. iya. Ya. Anda setuju Tidak- itu? Anda setuju itu? Jangan, Bapak. ya. Saya mau nangis nih ngomong begini, nggak nyambung kita ngomong di sini. Hmm. Kita nggak ketemu, Pak. Ininya, Hmm. Pak. Saya mau mengajak kita untuk paham ini bahaya. Hmm. Smart city itu apa? Sistem. M-nya monitoring, Hmm. A-nya activity, Hmm. report. Kehidupan kita setiap hari. Semua CCTV akan terkoneksi dimanapun juga. Kemanapun kita pergi, kita akan ketangkap sama itu. Hmm. Jadi mereka punya konsep adalah terutama World Economic Forum. You have nothing but you get happy. Hmm. Jadi memang perlu saya bukakan dulu bagaimana rencananya. Kita tidak boleh memiliki kendaraan pribadi. Kita tidak boleh lagi memiliki aset. Bapak lihat sekarang digitalisasi sertifikat. Ini gedung ini akan menjadi milik pemerintah. Bapak punya sertifikat rumah, nanti akan langsung dimiliki oleh pemerintah begitu dirubah algoritmanya. Mudah-mudahan ini tidak terjadi. Tapi rencananya mereka demikian. Apakah ini pemikiran anak bangsa? Bukan. Ini pemikiran daripada United Nations Hmm. melalui lembaga-lembaganya, badan-badan khususnya. Hmm. Sedih saya kalau melihat begini. Banyak ternyata di antara kita yang tidak sungguh-sungguh menyadari bahwa Hmm. sebenarnya ada masalah besar yang akan menimpa. Begitu terjadi, nangis, Pak. Banyak orang bilang, aku pengen ke mall. Iya, boleh. Tapi pastikan kamu sudah nggak boleh beli surat lagi. Hmm. Tanpa sadar kan kita bicara bahwa, oh dulu ada yang pakai surat ini kan. Tapi apa yang terjadi ketika mereka menggunakan itu? Mereka kena sanksi, Pak. Sudah keenakan bersiasat, Hmm. begitu ditangkap, kena sanksi. Karena di situ ada undang-undang mengatakan apa? Kalau digunakan bukan peruntukan. Hmm. Ada semua di sini. Pak Dharma, Anda nggak takut di-exclude atau diasingkan oleh semua orang? Ini akan diasingkan, Pak. Walaupun nanti Anda Yesus benar di aja kemudian hari. diasingkan. Yesus aja Pak, Nuh aja diasingkan. Hmm. Semua orang menjibirkan bibir. Tapi pada saat waktunya sudah terjadi, semua orang menangis. Bahkan tidak sempat menangis karena semua itu sudah jadi. Ya, Hidup adalah pilihan. pilihan ya. Ya. That's great. Luar Saya biasa. memilih jalan ini, apapun resikonya. Kalau gue bilang saya takut, saya sudah tidak takut. Hmm. Karena waktunya sudah singkat. Berarti Anda di sniper dari mana-mana. Maksudnya sniper tanda kutip ya. Ada Tuhan, Bapak. Hmm. Saya mau mengingatkan kita kembali takut Tuhan, bukan Ya. takut sistem. Ah. Ya. Firman Tuhan berkata, kita tahu kita berasal dari Tuhan. Tetapi dunia ini dikuasai si jahat. Hmm. Si jahat itu apa? Dia bekerja secara sistem. Hmm. Makanya banyak orang akan kena tipu daya. Dia melakukan tipu dayanya lewat sistem. Itulah yang disebut Hmm. terstruktur, sistematis, dan masif. Masif. Dia bekerja secara sistem. Hmm. Itulah konspirasi di sini. Kita bicara konspirasi, padahal kita selalu melakukan konspirasi. Ya, Lucu kan? kan ada positif Kita dan sudah negatif. membohongin orang, tetapi ketika mereka ngeprank kita kena juga. Hmm. Dan kita percaya. Kita hari-hari bergelimang dengan Permainan seperti itu. permainan itu. Tetapi begitu yang lebih kuat memainkan itu, Iya. kita kena. Betul. Gitu, Pak. Dan kita bermain, ada yang lebih kuat lagi bermain, ada yang paling lebih hebat lagi. Makanya pakailah skenario yang Tuhan. Tapi pasti di luar negeri gimana, Bung Dharma? Tadi saya sudah sebutkan, ada 12 negara Enggak, yang sudah mengambil. Maksudnya kalau sampai ke luar negeri, Saya tidak. Saya Enggak. terima resiko. nggak pernah kalau. Pikul salib, Pak. Bayar harga, Pak. Tapi nggak pernah keluar. Bayar harga. Iya pasti. Tapi pernah nggak ke luar negeri? Tidak, Bapak. Kenapa? Takut apa gimana? Nggak mau? Iya, kan biar lebih banyak pengalaman atau lihat cukup. Saya sudah cukup. Waktu tahu. di tugas, waktu di masa Iya, itu. saya pergi ke luar negeri. Saya nggak pergi terbang. Itu kenapa? Karena semua harus persyaratan punya aplikasi peduli lindungi. Jadi nggak mau. Sejak itu, makanya kalau Bapak tanya sejak periode kapan? Nah, ya Harus periode saya COVID jawab. aja, COVID ya. Kalau COVID ini jelas sama sekali tidak. Oh karena karena nggak mau masukin suntik Nggak apapun. mau, Pak. Itu racun, Pak. Atau Dan banyak yang sudah berkelimpahan nggak mau sekarang.
dan nggak mau Dan berbohong. sekarang banyak yang berkelimbangan. Iya, iya. Bapak kejar dong. Saya pancing Bapak Iya. kejar saya. Cuma Bapak selalu lari dengan pertanyaan Bapak berikutnya. Iya, iya. Maksudnya itu pasti, itu orang udah tahu. Tapi Iya, orang udah tahu, tapi Nah. orang biarkan saja. Ada yang pernah mau masuk di media kan. Heeh. Semua bilang, oh ini sudah ajalnya serangan jantung dan Iya, sebagainya. kan banyak yang kayak begitu. Ya, padahal apa? Darahnya jadi kental, Pak. Hmm. Mau saya buka literaturnya semua. Bisa coba disingkat aja. Ya, nggak mungkin lah saya buka. Nah, Literatur tapi- saya bawa literatur ini Bapak nggak mau buka. kan semua orang udah baca, Enggak. banyak yang udah baca. Nggak ada, Pak. Siapa bilang semua orang baca? Ini Pasal apa yang kira-kira harus di situ? orang baca, Pak. Ini yang lama, Pak. Ini yang baru, Pak. Pasal apa yang menurut Anda paling mengerikan di Omnibus Law ini? Pasal apa? Di pasal berapa yang paling mengerikan? Pasal 4 huruf A, pasal 4 ayat 2 dan 3. Kita tidak bisa menolak. Itu. Itu yang paling mengerikan, Pak. Jadi, Kalau menolak ancamannya 500 juta. kalau sudah tanda tangan Bahkan ada berarti. hukuman mati, Pak. Hmm. Bahkan ada hukuman mati, Pak. Di pasal 447. Kalau terjadi virus Bapak pandemi nggak lagi. Bapak nggak takut urusan kesehatan ada hukuman mati? Iya, iya maksud saya ini kan COVID sudah selesai. Maksudnya kalau kita tanda tangan nanti, Selesai karena belum dimainkan lagi, Pak. ya kalau dimainkan lagi, kita harus ikuti dengan Ikut, harus gitu ya, ikuti. sesuai Dan dengan undang. nanti langsung dikendalikan oleh WHO, Pak. Hmm. Ya Kalau kita kemarin, dorong. ya. Kalau kita nggak boleh dong terjadi disandra dengan Teori, undang Pak. ini. Teori, Pak. Dengan itu DPR mesti didorong supaya mereka Orang revisi. didorong, orang yang bikin, kok. Dari itu amandemen Bagaimana di didorong, Pak? Mereka yang bikin, kok. Mereka di- yang mensahkan. judicial review, ya kan? Ya, siapa yang mau? Saya udah ngajak beberapa kawan-kawan yang saya lihat dulu gagah kalau Hmm. membela orang, Hmm. semuanya hands up. Hmm, hmm, hmm. Ya mudah-mudahan kalau ada yang mendengar ini punya Ya. nyali, ayo saya akan sampaikan semua dia punya dataran analisa dan ulasan pasal-pasal yang penting. Nanti kita bikin di majalah Leader untuk lebih detail lagi untuk kita kirim ke semua, ya. Nah, jadi Leader ini kalau hal-hal yang supaya detail, majalah ini kan majalah Leader para pemimpin, jadi kita kirim ke DPR, biar mereka baca, telah analisis supaya tidak, kalau podcast ini kan hanya sepotong ya. Ngapain dikirim, Pak? Ya. Diskusi terbuka aja, Pak. Susah amat. Kadang-kadang dari itu dengan demikian terjadi diskusi terbuka. Nanti kita giring dalam satu seminar lagi. Mungkin kayak begitu itu ya. Oke, saya kira itu sudah ini. Nah, tapi kembali lagi ke Jakarta ini. Ini kan waktu kembali ke Jakarta. Kita kembali nih. Ini kan tinggal berapa bulan ini. Bung Dharma optimis seperti apa, sejauh mana? Ini, Pak. Kita melangkah saja, Pak. Hmm. Tuhan dorong untuk melangkah. Kita melangkah saja. Hasilnya Tuhan yang melakukan. Let's do the best. Iya, tapi Bung Dharma mesti di Ya, depan. do the rest. Saya sudah melakukan ini, saya di depan. Mesti depan kan? Saya sekarang di Iya, depan. iya. Saya tidak sembunyi-sembunyi, Pak. Hmm, Saya tidak berpendapat dan sembunyi-sembunyi di belakang layar. Iya. Anonymous, Hmm, shadow. Enggak. Saya tampil di depan. Dan saya berani mempertanggungjawabkan apa yang saya sampaikan. hmm. Kalau enggak, saya nggak akan duduk di tempat ini. Iya, betul. Jadi apa namanya? Karena waktu makin ini berhitungnya sampai Urgensi kapan? Waktunya semakin sempit. Makin sempit. Jadi sampai sekarang 50.000 50. untuk mencapai 700.000. Nanti ada caranya Tuhan, Pak. Hmm, Karena tiba-tiba ada yang jeblok sekian, sekian Iya. jumlahnya. Kita nggak pernah tahu. hmm. Tetapi yang lebih penting daripada itu, persiapkan Iya, ya, waktu Tuhan itu. cara kita untuk menghadapinya. Persiapkan berdasarkan hikmat dari Tuhan. Firman Tuhan mengatakan apa? Berjaga-jagalah senantiasa Hmm. sambil berdoa supaya kamu memperoleh kekuatan dan luput dari peristiwa yang akan terjadi. Itu penting, Pak. Betul. Nah, berjaga-jaga itu bangkitkan awareness terhadap jiwa-jiwa saudara-saudara kita dan teman-teman kita dan keluarga kita. Sambil berdoa supaya mendapatkan hikmat, Hmm, cara bagaimana kita menghindarinya, bagaimana cara kita menghadapinya. hmm, Itu yang terpenting, bukan hasil. Biarkan hasil Tuhan yang atur.
Keren, keren ini. Tapi bagaimana nanti untuk mencapai tanggal berapa bulan Juni? Percayalah Pak, Tuhan akan kirimkan orang-orang. Seperti Bapak melihat, Ya, pangkat saya bukanlah, tidak mungkin saya mencapai Iya. pangkat ini. Tapi It- kalau Tuhan, semuanya mungkin. ya, nothing is impossible. Justru itu kita buktikan sekarang. Ya, ya, Karena kalau kita tujuannya itu jiwa, itu adalah kita persembahkan untuk Ya. Tuhan. Karena satu orang bertobat, seisi surga bersorak-sorai. Tuhan tidak mau satu pun binasa. Dunia ini mau semua binasa. cara berpikir Bung Dharma jarang kita Ini bukan cara berpikir, Cara- ini suara hati, Pak. suara hati. Saya tidak pakai ini saya Nah. pakai hati. Ya, Bapak akan bisa bandingkan perbedaan orang yang ngomong mikir hmm. dengan orang yang bicara karena suara hati. Ya, Berbeda. artinya menyampaikan suara hati ini jarang kita temukan sepanjang Ya, mungkin karena mereka takut, Pak. ah, Karena mereka Dan- takut. dan orang-orang itu biasa malah dibilang kayak sekarang anak-anak bilang itu orang-orang indigo. Apa Anda pernah dibilang begitu? Nah, saya suka dengar lah punya six sense. apa enggak. Six sense. Jadi punya, Bapak sebenarnya punya juga. iya. Cuman banyak orang tidak sadar bahwa dia punya itu. Mm-mm. Sehingga dia tidak on-kan tombol-tombol yang ada di dalam dirinya. Coba kalau Bapak sadar. Bagaimana Anda meng-on-kan itu? Ya. Bagaimana Anda meng-on-kan tanda-tanda itu? Koneksikan. Caranya gimana? Koneksikan diri Bapak dengan Sang Pencipta. Iya, caranya gimana? Cara membuat Mulai dari apa? Buka hati. terus? Percaya. Mhm. Dia bekerja di dalam hidup kita. Serahkan semuanya kepada dia. Serahkanlah segala khawatirmu Mhm. kepada aku yang akan berjalan di depanmu. Seperti tiang awan di gurun. Orang Israel tidak tahu kemana dia arah. Harus pergi, dia hanya melihat tiang awan. Ikuti saja rencana. Maka kau tidak akan pernah tersesat dan tidak akan pernah menyesal akan perjalanan hidup kita. Ada kontradiktif berpikir itu dengan Itu cara teknologi manusia sekarang. yang mengatakan siapa yang Yesus pun disalibkan karena dibikin kontradiktif. Mhm. Oleh siapa? Oleh para ahli yang disebut ahli Taurat. Mhm. Jadi waspada dengan kata ahli. Karena kata ahli itu yang akan mengkontradiktifkan kita. Supaya kita tidak punya keberanian. Bung Dharma ini harus calon presiden, bukan calon gubernur. Apalagi calon wakil gubernur. Lakukan apa yang kita bisa lakukan. Tidak usah memikirkan ke depan bagaimana merencanakan sesuatu. Ikuti saja. Karena Anda itu seperti Tuhan yang ya, Anda seperti tuntun kita. ya, Anda seperti Musa, ya, Moses. Bagaimana membawa? Kan orang nggak tahu, ikut aja kan. Kita ke selatan, kita ke bahkan air laut terbelah untuk mereka. Karena itu kan pekerjaan Tuhan. Iya, dari itu kan. Ya. Jadi Buat apa orang ikut Moses kalau bukan Tuhan yang betul, kirim juga? betul. Moses itu hanya jadi leader. Jadi leadernya. Jadi leadernya. Ya. Untuk menjadi ujung tombak di dalam membuka jalan. Anda mau jadi leader itu. Saya tidak mau jadi leader itu. Tidak membentuk saya menjadi leader. Saya hanya menjalankan. Kalau itu disebut leader, ya biarlah itu menjadi predikat. Iya. Tapi jangan karena itu. Tetapi Maksudnya- dilakukan. Maksudnya bukan penguasa, tapi jadi leader yang membawa arah ke arah jalan yang benar, kan Ya, begitu. Itu yang penting. Tetapi kita harus sadari bahwa regulasi ini dibuat oleh penguasa dengan jubah politik. Ya. Jadi banyak sekali peraturan sejak tahun 2002. Semua berjalan tanpa sesuai dengan Pancasila ya, dan Undang-Undang Dasar 45. Ini melanggar semua. Dia melanggar ketuhanan, dia melanggar keadilan, dia melanggar adab. Padahal di sini dia punya asas-asas itu luar biasa. Non-diskriminatif, terpadu, partisipatif, padahal diadu domba. Terpadu artinya keroyokan, non-diskriminatif maksudnya apa? Hajar semua, tanpa terkecuali itu, Pak. Tapi ada peluang ya untuk kita keluar dari sistem kontrol dunia ini. Pertanyaannya, mau atau tidak? Maunya itu rakyat apa
para pengambil keputusan kan. Mengambil keputusan. Iya kan, para pengambil keputusan. Iya, mau atau tidak? Nah, berarti kita harus Pertanyaan berikutnya setelah mau, Hmm, berani tidak? mau dan berani. Ya, mau dulu. Ya. Kalau mau. Berani, ayo kita bangun kekuatan. Dan caranya libatkan rakyat. Adakah para penguasa yang sudah diajak dan mereka satu aja yang mau berpikir setuju dengan pemikiran Bung Nggak Darmo? ada. Nah kalau itu berat itu. Ya. Kalau gitu berat. Makanya andalkan Tuhan. Nah, itu hanya Tuhan yang punya. Kuasa Tuhan Kuasa Tuhan. melebihi segala akal. Ya, oke. Hanya itu yang saya ini. Oke, saya kira it's end of our talks. Terima kasih. Hanya kuasa Tuhan yang bisa menyelesaikan persoalan yang disampaikan Bung Darmo. Andalkan Baik, Sobat Leader di mana saja Anda berada. Demikian 1 jam bersama Bung Dabam Pongrekun, ya, Komjen Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan. Jadi terima kasih sudah Terima kasih. ngobrol di Leader. Om Dolu, Om Freddy Dolu. Ya, Nah, mudah-mudahan apa yang kita ngobrol ini bisa menjadi manfaat untuk para pengambil keputusan untuk bisa melihat lebih jauh persoalan pandemi, persoalan kekuasaan, bagaimana supaya tidak tergerus ke dalam hal yang tadi Anda sampaikan. Saya kira itu saja. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.